Halo semuanya. Bagaimana kabar Anda semuanya? Semoga diberikan kesehatan selalu pastinya. Kali ini kami akan memberikan alur cerita dari anime donghua terbaru, yang berjudul Time Prisoner, yang dirilis pada tanggal 3 Oktober tahun 2021 ini. Yang dimana film ini menceritakan sebuah kisah seorang pemuda yang memperoleh kemampuan untuk mengendalikan waktu, dan memiliki kekuatan super seperti waktu statis dan pembalikan waktu, yang dimana mereka telah membentuk sebuah organisasi dunia pada tahun 2060, untuk menyelesaikan berbagai krisis supernatural, yang dimana organisasi dunia ini memilih agen elit dari seluruh dunia, untuk membentuk biro krisis. Karena situasi berbahaya memaksa mereka untuk menyeleksi elit dari elit, untuk membentuk pasukan S, yang bernama Phantom. Cerita pun dimulai. Di awal film kita diperlihatkan dengan perkotaan, yang dimana kota ini sedang mengalami kekacauan. Bangunan yang terbakar dan gedung mulai hancur, yang dimana salah satu seorang penduduk kota terjatuh di sana, tanpa dia sadari sesuatu yang besar akan menimpahi dirinya dari atas. Namun di saat itu juga yang ternyata dia telah diselamatkan oleh seorang pemuda, yang dimana pemuda ini adalah seorang kapten dari pasukan elit dari otoritas Phantom, yang bernama Hou Yuan, yang dimana Hou Yuan ini datang bersama seorang wanita, yang dimana wanita ini adalah rekan satu timnya, yang bernama Xiaorou. Dari sinilah cerita yang sesungguhnya dimulai. Lanjut, masih pada waktu yang sama Hou Yuan memberitahu kepada penduduk kota untuk pergi ke seberang, karena itu adalah tempat yang lebih aman. Tidak lama setelah Hou Yuan mengevakuasi penduduk kota, dia pun menanyakan keadaan rekannya yang bertugas di lokasi yang berbeda, yang dimana rekannya ini sedang dikejar monster, yang bernama Zhen Peng. Dari sinilah baru kita tahu kota yang hancur sebelumnya karena serangan dari monster tersebut. Tidak selang beberapa waktu kemudian Zhen Peng ini pun terpojok, karena monster yang selalu mengejar sebelumnya. Di saat hidup Zhen Peng terancam oleh monster tersebut, di kejauhan yang dimana rekannya pun menembak monster tersebut dengan tepat waktu, yang bernama Gutian. Setelah tembakan tersebut monster itu pun marah, dan beralih mengejar Gutian yang berada tidak jauh dari sana. Kembali ke Zhen Peng yang dimana dia ini mengeluh. Dia mengatakan kepada Hou Yuan, yang dimana dia ingin bertukar posisi, yang sebenarnya dia juga ingin menembak dari belakang. Iri bilang bos. Haha, lanjut, yang dimana Hou Yuan ini tidak setuju, dan memarahinya karena Zhen Peng ini selalu mengeluh dalam bertugas. Tidak lama kemudian Hou Yuan pun mengetahui kelemahan dari monster tersebut, yang dimana kelemahan itu terletak tepat di tengah dada monster tersebut. Dia juga mengatakan bahwa monster ini juga tidak bisa terlihat. Di waktu yang sama Xiaorou pun berhenti. Dia mengatakan kepada Zhen Peng untuk lebih serius, karena yang mereka tahu Zhen Peng ini tidak tampak seperti anggota Phantom. Yang dimana Zhen Peng ini pun menjawab, dengan gaya yang tidak bersalah dia mengatakan bahwa, monster-monster ini hanyalah daging busuk yang bermutasi. Apalagi yang bisa dilakukan oleh mereka. Tidak selang beberapa waktu Zhen Peng pun diserang, oleh monster yang datang dari belakangnya. Sontak Xiaorou pun panik. Di waktu yang sama setelah Zhen Peng terjatuh dan tidak sadarkan diri, monster itu pun menatap Xiaorou yang berada tidak jauh darinya. Xiaorou pun diserang, yang dimana Hou Yuan ini datang dengan cepat dari kejauhan, untuk menyelamatkan Xiaorou yang sedang terancam oleh monster tersebut. Setelah kejadian tersebut Hou Yuan pun pingsan dan tidak sadarkan diri, yang dimana Xiaorou pun mencoba untuk menyembuhkan Hou Yuan, yang sudah tidak sadarkan diri. Kembali ke Gutian yang dimana dia ini sedang terpojok oleh monster di sana. Yang dimana Gutian ini meminta agar Hou Yuan dan Xiaorou untuk berhenti bermesraan. Sempat-sempat pula ia mojok. Lanjut, yang dimana Gutian ini sangat membutuhkan bantuan dari mereka. Tidak lama kemudian Hou Yuan pun tersadar. Di saat itu juga dia mendapatkan rencana barunya, yang dimana dia akan meletakkan bom pada dada monster tersebut. Sontak Gutian pun terkejut setelah mendengar rencana dari Hou Yuan. Di samping itu Xiaorou pun khawatir akan rencana yang telah dibuat Hou Yuan sebelumnya. Yang dimana Hou Yuan memberitahu bahwa tidak ada waktu lagi. Di waktu yang sama Hou Yuan memberikan perintah kepada Gutian, yang dimana perintah ini adalah untuk menembak tepat pada dada monster tersebut. Di saat itu Gutian pun bergegas untuk mengambil posisi di sana.
yang dimana Hou Yuan ini sudah siap untuk aksinya. Tembakan pun dilepas. Setelah ledakan tersebut Hou Yuan pun terlempar, yang dimana Hou Yuan ini tidak sadarkan diri setelah kejadian sebelumnya. Gu Tian dan Xia Rou pun panik, yang dimana Xia Rou mencoba untuk menyembuhkan Hou Yuan yang sudah tidak sadarkan diri. Karena kejadian sebelumnya, di waktu yang sama monster itu pun tumbang. Tidak lama setelah kejadian tersebut, muncul sebuah portal dari atas mereka, yang dimana portal itu memberitahu bahwa latihan telah selesai. Haha, lanjut. Terlihat Zhen Peng yang sedang mengupil, yang dimana dia memberitahu kepada rekannya bahwa latihan telah selesai. Di saat mereka berkumpul Hou Yuan pun memarahi Zhen Peng di sana. Karena sebelumnya Zhen Peng ini tidak serius dalam berlatih. Di saat itu juga Hou Yuan pun mengatakan kepada rekannya, bahwa dia tidak ingin rekannya terluka dalam misi yang sesungguhnya. Yang dimana dia ingin rekannya serius dalam berlatih. Di waktu yang sama Xia Rou pun mengatakan kepada Hou Yuan, untuk tidak terluka juga di saat misi yang sesungguhnya. Setelah mendengar perkataan dari Xia Rou, sontak Gu Tian pun tertawa yang berada di sebelahnya. Karena yang mereka tahu Xia Rou ini menyukai Hou Yuan. Di samping itu Hou Yuan pun malu, dan memarahi Gu Tian di sana. Tidak selang beberapa lama misi yang sesungguhnya pun tiba, yang dimana mereka diperintahkan untuk pergi ke desa yang bernama Desa Silin. Di samping itu mereka juga ditemani dengan petugas lokal di sana. Setelah mendengar semua itu yang dimana Zhen Peng ini tidak setuju. Karena dia tidak setuju dengan petugas lokal tersebut. Yang dimana Zhen Peng ini sudah mengenal petugas lokal tersebut. Sebelum dia berada di Pantom. Bahwa petugas lokal ini sangat licik. Juga tidak peduli akan hasil walaupun itu trik yang kotor. Namun rekannya menghiraukan Zhen Peng. Di saat itulah Zhen Peng pun marah dan pergi. Keesokan harinya Xia Rou pun kesal, bahwa Zhen Peng ini benar-benar tidak datang dalam bertugas. Setelah menunggu begitu lama, Hou Yuan pun kesal dan mengatakan bahwa biarkan Zhen Peng pergi. Setelah misi ini selesai, di sampai tujuan mereka pun bertemu dengan petugas lokal di sana, yang dimana petugas lokal ini yang bernama Darik. Mereka ini adalah petugas lokal yang dibicarakan Zhen Peng sebelumnya. Setelah mereka berkumpul, mereka pun berangkat ke misi tersebut. Sampai di sana mereka pun melihat banyak kumbang bunga di sana, yang dimana Xia Rou menganalisis menurut data, bahwa bebatuan di sini dibuat oleh manusia. Bukan secara alami. Di samping itu Xia Rou juga memberitahu bahwa kumpulan kumbang bunga ini. Mereka mengumpulkan banyak energi yang menuju ke bawah tanah ini. Mungkin ada desa Silin yang kita cari di bawah tanah ini. Di waktu yang sama Darik pun tidak setuju setelah apa yang dikatakan Xia Rou barusan. Yang dimana Darik mengatakan mana mungkin ada desa yang dibangun di bawah tanah. Cerita pun selesai.